Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, di Ibu Bercerita. Di channel ini aku pengen sharing-sharing mengenai pengalaman mengamalkan amalan jalur langit. Teman-teman yang baru bergabung boleh di-share, like, dan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, aku pengen cerita mengenai awal mula mengamalkan amalan sholawat yang luar biasa, sangat-sangat mengubah kehidupan menjadi lebih baik, menjadi jauh lebih baik. Ya, teman-teman harus percaya, dan apabila misalkan saat ini belum pernah mengamalkan, belum pernah mencoba, coba saat ini juga, detik ini juga baca sholawat ya. Misalkan udah biasa dalam sholat itu membaca sholawat yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Coba kita baca sholawat ini sambil beraktivitas. Yang misalkan ibu-ibu rumah tangga sambil melaksanakan aktivitas rumah tangganya. Yang misalkan ibu-ibu bekerja di kantor, di bisnisnya, dimanapun, misalkan di toko, di pasar dan yang lain sebagainya, mangga sambil sholawatan semampunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya sholawatan ini benar-benar ajaib. Aku pengen cerita awal mula kenapa sih mengamalkan amalan sholawat. Jadi yang namanya kehidupan pasti berputar ya. Ada kala kita di bawah, ada kala kita di atas, ada kala kita sedih, ada kala kita bahagia, ada kala kita sedang diberi kelapangan, diberi kebahagiaan, ada juga kita diberi kesempitan atau diberi kesedihan. Nah, di saat itu aku di titik terendah dalam hidup, mengalami masalah demi masalah, ujian yang bertubi-tubi, yang dirasa pikiran ini sangat-sangat sumpah. Pikiran ini tuh serasa buntu gitu ya, kayak merasa tuh gak ada orang satupun yang mengerti ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti dan menolong dalam keadaan waktu itu. Apa sih yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah scroll sosial media, dan anehnya itu langsung gitu ya, kayak semacam semacam thing gitu ya, ada sesuatu hal yang relate dengan keadaan saat itu, yaitu adanya ceramah dari salah seorang ustadz, bahwasanya misalkan apabila saat ini kamu menghadapi ujian, cobaan yang dirasa sangat berat, dirasa sangat tidak mungkin bisa selesai gitu ya, sangat-sangat berat lah secara logika, kayak kita gak mampu gitu ya, kayak pengen nyerah gitu. Nah, coba perbanyak baca sholawat, karena Allah memerintahkan kepada hamba baca sholawat sebanyak-banyaknya. Satu kali saja kita membaca sholawat akan Allah berikan 10 kali ampunan dan 10 kali rahmat. Bayangkan kalian yang banyak dosa, berlumuran hilaf dan dosa ini, baca 1 kali sholawat, 10 diampuni dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita yang banyak gitu ya. Ini baru 1 kali aja kita dikali 10 kali ampunan, dihapus tuh dosa-dosa kita tuh 10 kali gitu. Lalu diberikan lagi 10 kali rahmat. 10 kali rahmat ini banyak banget gitu ya. Rahmatnya Allah ini, kasih sayangnya Allah ini banyak sekali. Di antaranya ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa gitu ya. Terus di antaranya diberikan kemudahan untuk urusan dunia akhirat kita. Di antaranya masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dengan anak-anak, dengan tetangga, dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Nah, waktu itu aku langsung praktekkan, yaitu membaca sholawat. Dan sebetulnya kita juga dalam sholat ada membaca sholawat ya, sholawat Ibrahimiyah. Nah, aku baca sholawat itu di luar sholat. Aku baca waktu itu nyobain 100 kali baca sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku baca 100 kali pakai tasbih biasa. Dan apakah waktu itu
masalahnya selesai? Tidak, teman-teman. Tidak langsung selesai. Tapi apakah aku menyerah dengan tidak membaca lagi sholawat? Tidak, aku tidak menyerah. Tapi aku terus membaca sholawat. Malah tuh di situ aku terus tambah lagi dan ada ada keinginan hati untuk apa? Untuk membeli tasbih digital waktu itu. Ya, waktu itu aku beli tasbih digital dan aku juga sering membuka yang namanya ceramah-ceramah ustadz juga tentang sholawat gitu ya. Jadi aku lebih tertarik lagi tentang ceramah tentang sholawat ya. Aku beli tasbih digital, aku tambah dari 100 jadi 200, dari 200 tambah lagi gitu ya. Dan apakah aku masih merasa sumpek? Apakah masalah-masalah yang aku hadapi selesai? Belum, teman-teman. Nah, tapi di situ aku terus yakin, aku ada rasa keyakinan dan ada rasa ingin berserah diri kepada Allah, bahwasanya ya udahlah terserah Allah aja gitu, mau gimana juga aku udah pasrah aja, bukan nyerah ya, tapi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang membereskan semua masalah-masalahnya gitu ya. Nah, dari situ aku ngerasa ada ketenangan gitu ya, ada tenang, udah tenang aja lah gitulah, pokoknya pasti selesai, pokoknya pasti akan beres, pasti akan terselesaikan, dan udah gak usah takut gimana-gimana ke depannya, udah gak usah takut gimana-gimana. Intinya bahwa kita yakin aja lah sama Allah, minta tolong sama Allah, minta pertolongan yang paling terbaik. Akhirnya aku teruskan itu sholawat ya. Awalnya yang aku baca cuma sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku baca terus sambil pakai tasbih digital gitu ya. Di situ aku ada keinginan lagi untuk nambah jumlahnya gitu ya. Dan aku baca sambil beraktivitas gitu. Dan waktu itu aku masih menjadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Jadi aku full di rumah, mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak gitu. Jadi aku sambil beraktivitas, sambil aku pakaikan tasbih digital, sambil aku nemenin anak-anak, sambil aku masak dan yang lain sebagainya, sambil beraktivitas, dan dimanapun aku berada waktu itu aku baca sholawat gitu ya. Sampai-sampai aku waktu itu pernah mencapai yang paling banyak sampai 5.000 kali, dan itu gak kerasa gitu ya. Dari pagi-pagi sampai malam itu aku gak kerasa, Masya Allah udah mau 5.000 kali gitu ya. Itu ada rasa kayak alhamdulillah aku bisa nih gitu baca sholawat sampai sebanyak ini. Dan Masya Allahnya teman-teman, bukan cuman masalah yang selesai, tapi kayak ada kebaikan-kebaikan yang lain datang kayak gak disangka-sangka gitu ya. Misalkan contohnya waktu itu, misalkan aku lagi kekurangan ekonomi, aku lagi misalkan ada masalah dengan bisnis suami dan yang lain sebagainya, tiba-tiba ada aja jalan keluar yang menurut logika kayak kok bisa ya gitu ya, kok bisa sih begini gitu, Masya Allah gitu. Akhirnya dari situlah aku jatuh cinta kepada amalan sholawat. Memang waktu itu aku membaca sholawat karena ada maunya ya, karena ada maunya, karena ada pengennya gitu ya, karena ada pengennya sama Allah. Aku pengen masalah aku selesai, aku punya hajat, aku pengen A, B, C, D gitu ya teman-teman. Tapi aku meyakini aja, gak apa-apa kok, karena mintanya sama Allah, bukan kepada selain Allah, karena semua ini kan milik Allah. Jadi minta aja sama Allah, minta apapun, minta yang tidak mungkin pun minta aja sama Allah, karena kalau mintanya sama Allah ini semua milik Allah gitu. Beda lagi kalau kita mintanya sama manusia gitu kan, yang tidak mungkin ya pasti kan membuat kita kecewa. Tapi kalau sama Allah, kalau menurut Allah itu yang terbaik untuk kita, pasti akan diberikan. Kalau misalkan menurut Allah ada yang lebih terbaik, berarti bukan itu. Jadi teman-teman, aku mengajak teman-teman semua di detik ini juga, ini adalah sharing viewer pengalaman aku untuk hayu bareng-bareng kita amalkan yang namanya amalan sholawat yang luar biasa, Masya Allah. Jangan putus di sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, baru sebulan 2 bulan, baru setahun 2 tahun, udah stop. Jangan teman-teman, tapi teruskan. Baik itu saat ini misalkan dalam keadaan kita sedih,
ya, terus sama Allah dikasih kebahagiaan, terusin gitu ya, terusin bersolawat gitu, mau nggak gitu ya, terusin solawat. Mau nambahin solawatnya, jadi misalkan dulu awalnya solawatnya yang pendek aja, solawat Jibril aja gitu ya. Solawat kan banyak ya, ada solawat Jibril, ada solawat Sajaratun Nukur, ada solawat Adrikni, ada solawat Fatih, ada solawat Munziyat, dan yang lain sebanyaknya, banyak sekali. Yuk sama-sama untuk mau membaca sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari, di detik demi detik di kehidupan kita sehari-hari kita isi dengan membaca sholawat ya, daripada kita misalkan menggibah atau apa dan yang lain sebagainya, mending kita baca sholawat aja. Masya Allah teman-teman, barokallah ya. Sekian sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk aku pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki berupa istiqomah membaca sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.